Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan memulai ngaji kitab Marokil Ubudiyah, sarah dari kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali, yang mensyarahi adalah Imam Nawawi Al-Bantani, ulama monumental dari ulama Nusantara yang sangat dikenal di luar negeri. Kitab ini mengkaji tentang etika, bagaimana seorang hamba yang baik, satu terhadap Allah, dua terhadap sesama manusia, dan juga terhadap alam raya ini yang mewujudkan dari hablum minallah dan hablum minannas. Karena itu disebut kitab ini adalah Marokil Ubudiyah, tingkatan-tingkatan seorang hamba yang dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak membuat iftitah muqaddimah seperti biasa, dan saya akan mengambil muqaddimahnya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmaduhu li jami'il ayati wal ala wa ashkuruhu syukrahu man ufiya minal bala wa astaghfiruhu li wa li walidayya wal min lahu haqqun alayya wa lil muslimina min kulli dzambin qawlan wa fi'lan wa atubu ilaih min kulli maksiatin taubata abdil la yamliku li nafsihi hudaun wa la yastati'u ayyat fa'a anha dolala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la mumathilan wa asyhadu ayya sayyidina muhammadan nabiyyu wa rasuluhu dzul maqamil a'la wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad alladzi ikhtassallahu bihi fadailan wa ala alihi alladzina amanu billahi wa rusulihi wasaddaqu bima qala wa ashabihi alladzi fazu bil i'tiqadi bil jihadi wa ghairihi fanalut darajatil ula. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ngambil iftitahnya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Semoga kita mendapatkan karomahnya dari Syekh Nawawi Al-Bantani mengaji kitab yang sangat berharga ini. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para salikin rahmatullah, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah, syafaat Rasulullah, dan karomah para wali, khususnya Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga pengarang kitab Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Imam Ghazali. Mari kita lanjutkan. Amma ba'du fahada syarahun ala Bidayatul Hidayah sammaituhu Marokil Ubudiyah. Selanjutnya Imam Nawawi melakukan syarah ini, penjelasan dari kitab Bidayatul Hidayah, yang diberi nama kitab ini adalah Marokil Ubudiyah, yaitu tingkat-tingkat seorang abid ahli ibadah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita orang beribadah kan, kemarin kita sudah bahas
al ibadah kal ujroh, ya, ibadah seperti minta ujroh, minta gaji. Saya berdoa, ya Allah, saya beribadah, Allah beri dong saya begini, ya, kan gitu. Ada lagi yang al ibadah, ya, al khauf, ibadah yang karena takut ada neraka, saya takut karena itu takut neraka. Nah, ada lagi yang tingkatan tertinggi, ibadah itu adalah lil mahabbah, karena mencintai kepada Allah. Semua itu didasarkan pada apa yang diperintahkan. Tidak ada reserve demi ini demi itu, tapi betul-betul mahabbatillah, mencintai Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani selanjutnya mengatakan, wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. Arju bihi husula barakatis Syekh al-musannif. Saya berharap dengan mensarai kitab ini mendapatkan barokah dari Syekh pengarang kitab ini, Imam Ghazali. Karena itu kita selanjutnya meneruskan. Semoga kita arju husuli barokah lil sarahi Imam Ghazali. Semoga kita mendapatkan barokah syarahnya dari Imam Nawawi. Jadi berbalik, beliau minta barokahnya dari Imam Ghazali karena kita membaca kitabnya Syekh Nawawi. Semoga kita mendapatkan karomahnya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa du'a talabihil ilmi mimman yantasif, dan doa para penuntut ilmu di antara orang-orang yang bersikap adil. Imam Nawawi juga minta kita yang belajar ini juga mendoakan kepada kepada diri Imam Nawawi itu. Jadi inilah kelebihan dari kitab membahas, mengaji kitab itu di situ, karena punya sanad antara yang menulis dengan yang membaca, yang mengaji itu saling mendoakan. Jadi ini berkahnya kita belajar ilmu-ilmu yang menyangkut kitab kuning atau kitab klasik, ya, dan itu menjadi bagian dari karya dari para aulia, para ulama-ulama kita yang besar-besar itu. Walaysa li fi hadhil ilal jam'u min kalamil ulama. Beliau merendah bahwa kitab ini bukan pendapat saya menurut Imam Nawawi, tapi ilal jam'u min kalamil ulama, tapi ini saya hanya menukil, mengumpulkan dari seluruh pendapatnya orang ulama. Al-ajilla'i bihasabi ma'at la'ani Allah alaihi, yang mereka adalah orang yang mulia sesuai dengan apa yang tunjukkan oleh Allah kepada saya atas hal itu semua. Jadi beliau merendah, ini bukan dari saya, dari ulama yang lain. Maka beliau mengatakan, apabila Anda melihat sesuatu dalam kitab ini ada kesalahan, ya, ra'aita fihi syai'an minal halalin, ya, beliau mengatakan hal itu ucapan yang keluar dari pemahaman saya yang buruk, maka mohonkan maaf atas kesalahan saya itu agar berkenan untuk memperbaikinya. Jadi tidak ada ilmu yang mutlak, ya, karena beliau ingin ayyuslihahu, untuk mau membetulkan kesalahan dari beliau. Padahal menurut kita beliau adalah luar biasa, karena beliau orang yang alim, orang yang khasyatullah, maka beliau merendah. Karena sesungguhnya pemahaman saya tentang ilmu agama dan masih rendah, dan keimanan saya juga masih lemah karena kurangnya keyakinan, sempitnya waktu, dan saya masih banyak kesedihan. Artinya dia mengakui bahwa hidup di dunia itu harus akhzan,
harus sedih, jangan terlalu gembira. Kemudian beliau berdoa, wa rahimallahu ra'a aiban fasatarahu. Maka ya Allah, semoga mengasihi orang melihat suatu aib kekurangan saya ini, dan Allah yang akan menutupinya. Amin ya rabbal alamin. Wa illallahil karim, dan kepada Allah yang Maha Pemurah saya menjulurkan telapak tangan berdoa dengan kerendahan hati, agar kiranya Allah tidak menjadikan kitab ini sebagai hujah atas diri saya dan ditampakkannya berbagai peristiwa nanti di hari kiamat. Artinya beliau mengakui ini kitabnya Bidayatul Hidayah, kitabnya Imam Ghazali, tapi beliau hanya mensyarahi. Dan semoga Allah memberi manfaat sebab kitab ini kepada diri saya. Artinya beliau juga ingin menjadi orang yang abid, orang ahli ibadah, dan orang-orang semisal diri saya dari kalangan orang-orang yang bodoh. Ini penghantarnya dari Imam Nawawi, Imam Nawawi. Maka prolog dari kitab Maraqil Ubudiyah ditutup dengan Allahumma innahu ta'ala ra'ufun jawadun yu'tin nawal. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengasih lagi yang maha pemurah, dan beliau adalah yang maha pemberi karunia. Wa ilahi tahfidu wal i'timad, dan hanya kepadanya saya berserah diri dan bersandar. Wa huwal hadi ila sabilir rasyad, dan dialah Allah yang memberi petunjuk ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Ini prolog dari kitab yang beliau namakan Maraqil Ubudiyah. Mari kita mulai dari syarahnya beliau terhadap apa yang dimatankan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali memulai dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah yang maha pengasih dan maha penyayang. Oleh Imam Nawawi, Bismillahirrahmanirrahim dielaborasi, ditafsirkan sangat dalam. Kalimatul basmalah arba'an, kalimat basmalah itu mempunyai lingkup 4. Fafiha isyaratun ila i'anatillahi ta'ala, yaitu basmalah adalah isyarat kita memohon pertolongan kepada Allah, i'anatillahi ta'ala, ibadis sholihin, bagi hamba-hamba yang muslim dan orang yang berbuat baik, ala syaitan, agar kita itu ditolong dari godaan setan. Karena itu biasanya kalau memulai Bapak sekalian harus ta'awud dan bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu qala la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfin wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Karena sesungguhnya setan berkata, saya akan mendatangi mereka dari semua, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, min sama alihim, semua akan saya goda manusia itu. Karena itu kita harus membaca ta'awud dan bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan demikian fa'adhamullahu ta'ala adil kalimatil arba', dengan memohon pada Allah, membaca bismillahirrahmanirrahim yang ada 4 kalimat itu, hadil kalimatul arba' li allan tadurruhum wa waswatuhu, maka setan tidak lagi membahayakan kita, tidak yuwaswisu, tidak membisiki kita. Wa isyratu ila amma'asil mu'minin, dengan 4 kalimat yang basmalah tadi, maka semua orang akan terbentengi dari apa? Ma'asi mu'minin, yaitu dari maksiatnya orang mukmin. Fil arba'in aujah, dari 4 sisi. Fisirin, godaan-godaan maksiat dari sir, hati.
wa alaniyatin yang terang-terangan, wal lail dalam waktu malam, wan nahari dalam waktu siang. Jadi dengan membaca bismillah itu maka kita dipendekkan. Itu ada 13 yang kita aurat kita itu bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu dari cara kita mohon dibentengi oleh Allah. Fa'atahum hadili yaghfiraha lahum biha, maka Allah memberi kalimat bismillah ini untuk memberi liyaghfiraha, ampunan atas kalau kita berbuat maksiat, lahum bagi mereka, biha dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Lah ini bagus sekali. Tsumma inna ma'aniya huruf, maka beliau mengurai, Imam Nawawi mengurai huruf-huruf yang ada di kalimat bismillah. Annal ba, yang pertama huruf ba, artinya adalah bara'atullah li ahli sa'adah. Ba-nya itu artinya adalah bara'atullah li ahli sa'adah. Ya Allah, berikan kebebasan kami sehingga saya menjadi orang yang berbahagia. Dalam atau dalam, Bu? Dalam ya. Ini harus satu ba loh. Ba. Bara'atullahi li ahli sa'adah. Huruf kedua sin. Wasin satrullahi ala ahli juhlatin. Jadi satroh, Allah melindungi Allah ala ahli juhali, dari orang-orang yang bodoh. Kita dilindungi karena kita itu adalah orang yang kurang dalam hal ilmu. Karena itu Allah melindungi dengan huruf sin. Huruf mim bis ya, wal mim mahabbatahu li ahlil Islam, yaitu kecintaan Allah bagi orang-orang muslim. Kita semua, ibu, bapak, panjenengan sedanten, para jamaah, kira-kira senang nggak dicintai oleh Allah? Alhamdulillah, kita senang ya, karena itu hurufnya mim, mahabbatu li ahlil Islam. Yang selanjutnya wal alif alfatuhu, artinya alif itu alfatuhu, kasih sayang Allah diberikan kepada kita. Walam dan lim allatofatuhu, dan Allah memberikan kelembutannya, hatinya kita menjadi lembut karena kecintaan pada Allah. Wal ha, artinya hak bismillah ya, ada bismillah, ada huruf ha itu kan, itu artinya hidayah, Allah memberi petunjuk kepada Allah. Karena itu wabillahi taufik wal hidayah, wabillahi taufik hidayah wat taufik. Ya, itu ya Bapak sekalian ya. Ini dalamnya kalimat bismillah itu di situ. Pembuka dari semua dalam kehidupan kita menuju Allah, menuju akhirat hanya bisa dibuka dengan bismillah. Kalau sudah masuk, maka kita masuk surga yang kuncinya adalah la ilaha illallah. Warra dengan huruf ra diartikan ridwanuhu alas sabiqina wat taibin, keridhaan Allah atas orang-orang yang terdahulu beriman dan atas orang-orang yang sudah bertaubat. Kita sudah bicara tentang ridho kemarin ya. Kita tidak boleh suudzon terhadap keputusan Allah. Maka yang kita mohonkan dalam hidup ini hanya satu, yaitu ridho Allah. Dalam konteks kita hubungan dengan Allah, dalam kepada orang tua, fi ridha walidain. Itu ya Bapak. Dalam ya. Wal kha'u, ya, bismillahirrahman, ada kha' itu khilmuhu alal mudnibin, yaitu kesantunan Allah atas orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu sekalian, mana ada orang tidak berdosa? Saya banyak, ibu bapak punya. Tapi Allah satrallah, Allah memberikan apa? Menutup
atas orang-orang yang ta'ibin, wasabikin, dan orang-orang terdahulu yang beriman. Ya, wal haq hilmuhum minal mudhibin, yaitu kesantunan Allah. Wal mim, artinya mim itu adalah minnatuhu alal mu'minin, karunia Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wa nun, artinya nun adalah an-nurul ma'rifah fit dunya wa nurut ta'ati fil uqba. Allah memberikan an-nur asraqa fin nuril qalbi. Allah memberikan cahaya di dalam dada kita fit dunya, di dunia ini, wa nurun ta'ati, dan cahaya-cahaya ketaatan fil uqba, nanti di yaumil akhir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dalam banget ya kalimat bismillah saja diurai seperti itu oleh Imam Nawawi. Fa'atahuma li ibadil muttaqin, maka Allah akan memberi kedua cahaya tersebut, artinya cahaya di dunia, nuru fil qalbi, dan cahaya al jannah nanti di yaumil akhir, lil muttaqina, kepada orang-orang yang bertakwa. Wal ya, ada huruf bismillahirrahmanirrahim itu kan ada ya-nya itu. Wal ya artinya yatullah, kekuasaan Allah, artinya ayyuhudzu ala ahli Islam, Allah yang akan memelihara atas semua orang Islam. Ya, Allah seperti kita itu dijaga oleh Allah. Palestina akan dijaga oleh Allah, meskipun ada proses, tapi akhirnya nanti insya Allah Palestina merdeka dan akan menang. Amin ya rabbal alamin. Qala Syekh Imam, ini sudah mulai ya, ini pengertian bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya beliau mengatakan qala Syekh Imam al-alimul muallamatu hujjatul Islam. Telah berkata Syekh Imam, yaitu orang yang menjadi panutan. Siapa? Al-alim, orang yang alim. Al-alamah, orang yang sangat alim sekali. Artinya beliau ada al-alim, al-alamah, itu Imam Ghazali. Ayil alimi jiddan, sangat alim. Falha'u, ya, lil mubalaghah. Adapun hak yang terakhir adalah al-alamah, artinya itu. Artinya orang alim untuk menyebutkan suatu yang maksimal. Nah, hujjatul Islam itu apa artinya? Al-hujjah man akhata bi kasrin sunnah. Orang-orang yang menguasai terhadap sisi besar mayoritas dari sunnah-sunnah Rasulullah, walam yafuthu minha ilal yasir, dan tidak luput dari beliau adalah sunnah tersebut kecuali hanya sedikit. Karena Imam Ghazali sangat luar biasa, memiliki kedalaman ilmu hadis-hadis. Nah, itu dari sisi namanya mengapa disebut al-alim wal alamah hujjatul Islam. Wa amma hafidh, kalau orang disebut dengan hafidh, fahuwa man akhata bi imi'atin alfi hadis, orang yang hafal 100 hadis disebut al-hafidh. Kalau al-hakim man akhata bi thalati alfi hadis, alafi hadis. Ya. Sedangkan orang hakim apabila disebut dia hafal, paham terhadap 3000 hadis. Jadi ada tingkatanan ya. Nah, kalau Imam Ghazali tertinggi al-hujjah, hujjatul Islam, disebut seperti itu. Nah, disebut wa barakatul anam Abu Muhammad ibnu Muhammad bin Muhammad. Ya, nama beliau aslinya adalah, semoga melihat ini masih dalam matanya tadi, wa barakatul anam, semoga Allah memberikan keberkahan pada makhluk. Namanya siapa? Yaitu orang yang disebut penghias agama Ulumuddin, itu ya Ihya Ulumuddin dalam kitab yang lain, yaitu Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad bin Hamid bin Muhammad nama lengkapnya. Wulida radhiyallahu anhu bitus, beliau lahir di Tus,
Tus itu sanata khamsina wa arba'imi'ah. Dia adalah wafat di sana pada pada waktu pagi hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir sanatan khamsa wa khamsi mi'atin, yaitu di tahun 505. Maka fakana umru khamsan wa khamsina sanah, maka usianya 55 tahun. Beliau hanya 55 tahun. Kitabnya puluhan, yang semua kitabnya kitab yang sangat hebat. Kita Bapak Ibu sekalian, umur 50 sudah punya kitab apa? Umur 60 sudah menulis apa? Atau umur 70? Padahal beliau 55, betul ilmunya itu hanya hidupnya untuk mentaklim dan menulis kitab-kitab yang baik. Al-Ghazali, yaitu Al-Ghazali bitahfifi zayyi nisbatun ila ghazalata qaryata min quratitus. Al-Ghazali itu dibaca dengan ringan tanpa tasydid Al-Ghazali, bukan Al-Ghazali, enggak, Al-Ghazali. Ya, dibaca ringan saja, dinisbatkan Ghazalah, ya, ila Ghazalah, yaitu qaryah, satu desa, min Quratusin, di antara desa-desa di daerah Tus itu. Ya, kira-kira Condet. Condet ada namanya Batu Ampar, namanya daerah Tus. Ya, tapi ada di Batu Ampar seperti pondok kita ini, ya. Atusi, ya, dibaca dhammah hurufnya tohnya Atusi bidzamil ta'i nisbatun ila tusin baldatun min a'mali Naisabur, yaitu sebuah kota di antara wilayah Naisabur. Naisabur itu kira-kira Jakarta Timur, kan gitu kan? Ada Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur, kan gitu, Pak. Bapak sekalian, ya. Beliau selanjutnya qaddasal ruhu wa nawaru dzarihahu, semoga Allah mensucikan ruh beliau dan menerangi beliau, yakni ai qabru, di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Ai astajib, ya Allah kabulkanlah permintaan kita semua. Walhamdulillah, dan segala puji Allah. Ai kulli hamdilillah, yaitu seluruh pujian bagi Allah. Fadkhulu fi jami'ul mahamidillati darakahu malaikatul arsy wal kursi, yaitu termasuk di dalamnya pujian-pujian kita tuturkan kepada malaikat yang ada di arsy dan yang di kursi. Fasukanu atbaqil samawat, dan para penghuni lapisan di langit. Wajibul mahamidillati dzakaraha jami'ul anbiya, dan segala puji kita berikan kepada seluruh pujian-pujian kepada Nabi, minal adami, dari Nabi Adam ila Muhammad, sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam. Wajibul mahadillati dzakara jamil auliya, dan pujian kita juga berikan kepada para aulia-aulia, wal ulama, dan para ulama, wa jami'il khalqi, dan semua makhluk. Itu hebatnya para ulama, itu didoakan semua. Haqqa hamdihi, doanya itu dengan sebetul-betulnya hamdihi, memuji Allah. Ay a'ammahu anhahu bil ijmal, yaitu pujian yang merata, pujian yang maksimal, dan pujian yang secara global. Maka wa amma biftasili faja'zul khalqu anhu, adapun memuji di sini adalah secara terperinci, maka makhluk tidak mampu untuk bisa melakukannya. Artinya Syekh Imam Ghazali dan juga Syekh Imam Nawawi mendoakan semoga kita semua itu mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengkaji kitab Bidayatul Hidayah yang disarai oleh Imam Nawawi dalam kitabnya disebut dengan Maraqil Ubudiyah.
Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk membuka pada pagi hari ini sebagai iftitah kita ngaji kitab Marabul Hujjah. Semoga kita mendapatkan syafaatul Rasulullah SAW. Semoga kita dapat barokah dan juga karomah dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga karomah bil ilmin nafi dari Imam Ghazali Hujjatul Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.